Shalom, perkenalkan nama saya Lewina Karin Tampu Bolon, NIM 190101242 dari grup G semester 4, program studi pendidikan agama Kristen. Adapun tujuan saya membuat video ini ialah untuk memenuhi tugas mata kuliah Pak Remaja yang diampu oleh Bapak Andrianus Nababan. Saat ini saya sudah bersama narasumber saya, seorang remaja yang berusia 20 tahun, di mana dia mengalami masalah di dalam lingkungan keluarganya. Baiklah, yang saya tanyakan ialah, yang pertama sekali, menurut kamu, apakah itu arti keluarga? Menurut saya, keluarga itu merupakan wadah bahkan tempat pertama di mana anak itu mendapatkan kasih sayang, bahkan mendapatkan pendidikan, dan itu semua dimulai dari keluarga. Lalu di dalam anggota keluarga itu, siapakah yang menjadi panutanmu? Yang menjadi panutan saya di dalam keluarga yang pasti adalah kedua orang tua saya, ayah dan ibu saya, di mana mereka merupakan orang yang membiayai kami, orang yang pertama kali kami kenal mengajarkan tentang arti kehidupan. Di dalam keluarga tersebut, hal terbaik apa yang pernah kamu dapatkan? Kalau hal yang terbaik pasti banyak, namun yang paling terutama itu orang-orangnya, keluarga saya sendiri, di mana saya mendapatkan orang tua, kakak, adik, abang yang bisa menjadi pelengkap hidup saya yang ada di saat saya susah maupun sedih. Nah, jika saya boleh mengetahui, masalah seperti apa yang kamu alami di dalam lingkungan keluargamu tersebut? Kalau mungkin masalah dalam keluarga sudah pasti banyak, namun yang paling saya ingat itu masalah tentang keributan antara orang tua saya, di mana keributan ini bahkan sampai membuat kekerasan dalam rumah tangga itu. Lalu pada saat keributan itu terjadi, pada umur berapalah kamu saat itu? Seingat saya pada waktu itu saya sekitar umur 5 tahun atau mungkin awal-awal masuk sekolah dasar. Berarti masih muda sekali pada saat itu ya. Nah, di dalam terjadi keributan keluarga itu, apakah kamu pernah menjadi korban kekerasan dari pertengkaran orang tua kamu itu? Kalau untuk menjadi korban kekerasan, saya, abang saya, kakak saya, dan adik saya, puji Tuhan tidak kena sebagai korbannya, Kak. Lalu, apakah masalah-masalah itu masih terus membayangimu sampai saat ini? Kalau untuk membayangi mungkin tidak, tapi kejadian itu masih dapat terlintas di ingatan saya, masih saya ingat bagaimana setiap proses kejadiannya, Kak. Berarti masih membekas lah begitu di dalam hati ya. Lalu, menurut kamu, adakah dampak dari permasalahan keluarga tersebut bagi kehidupanmu? Kalau dampaknya sendiri ya itu tadi, Kak, karena saya masih mengingat-ingat kejadian itu, jadi saya kayak lebih trauma sama orang-orang yang berkata keras, orang-orang yang berkata kasar. Saya jadi trauma sendiri, Kak. Berarti hal tersebut mendatangkan dampak yang cukup berat juga ya bagi dirimu. Lalu, apakah sekarang untuk saat ini kamu merasa lebih nyaman berada di lingkungan rumah atau di lingkungan luar rumah? Kalau disuruh memilih untuk lebih nyaman, saya pasti lebih nyaman di luar rumah, Kak, dimana saya bisa bebas, saya tidak melihat orang-orang di keluarga saya yang pernah mengalami keributan itu sendiri. Tapi kalau untuk rumah kan pasti rumah itu tempat terbaik untuk pulang dalam setiap apapun keadaan. Lalu, sikap seperti apakah yang biasanya kamu atau saudara kamu lakukan jika terjadi permasalahan di dalam keluarga tersebut? Kalau untuk permasalahan tersebut, karena kemarin itu saya sendiri masih berusia 5 tahun, dan mungkin abang kakak saya itu masih sekitar sekolah dasar, tentunya kami masih belum bisa
belum bisa banyak melakukan apa-apa Kak. Jadi kami hanya bisa melihat aja kejadian itu. Lalu menurut kamu, bagaimanakah caranya supaya kamu tetap menghormati orang tua kamu tersebut, sementara di sisi lain kamu sudah mengalami permasalahan atau sudah mengalami hal-hal buruk dan bahkan mendatangkan trauma di dalam diri kamu? Kalau untuk menghormati orang tua itu memang suatu kewajiban kan Kak bagi seorang anak. Jadi terlepas dari mungkin permasalahan mereka yang pernah saya lihat, yang pernah saya alami, saya masih tetap menghormati mereka, di mana mereka juga yang sebagai penanggung jawab kami, mereka yang memenuhi nafkah kami tetap harus menghormati mereka. Lalu apa hal yang bisa kamu lakukan untuk membantu keluargamu atau membantu kehidupan keluargamu untuk menjadi lebih baik lagi? Untuk menjadi lebih baik lagi, mungkin dalam hal mencegah keributan-keributan lagi ya Kak. Saya mungkin mencegahnya mungkin untuk tidak terlalu berargumen keras dalam keluarga itu gitu. Misalnya mereka ada perbedaan pendapat, ya lebih baik mengalah gitu, supaya keributan-keributan itu juga tidak timbul dari argumen-argumen itu. Lalu menurut kamu, apakah kesehatan mental para anak remaja itu perlu diperhatikan oleh para orang tua? Dan apakah kesehatan mentalmu saat ini masih terjaga di dalam lingkungan keluarga? Kalau kesehatan mental ya memang harus dijaga, terutama apalagi dari keluarga dan orang tua itu sendiri gitu Kak. Karena seperti saya sendiri sampai sekarang itu membekas di ingatan saya gitu, sehingga membuat saya jadi kayak trauma sama kekerasan gitu. Jadi ya sebaiknya memang kesehatan mental remaja itu memang harus diperhatikan, supaya tidak membuat nanti di masa-masa dia lebih besar, lebih dewasa lagi malah membuat makin buruk dianya. Ya, benar sekali. Pertanyaan selanjutnya. Nah, nanti ketika kamu sudah berkeluarga atau sudah mempunyai keluargamu sendiri, prinsip apakah yang akan kamu terapkan atau prinsip apa yang ingin kamu terapkan di dalam lingkungan keluargamu yang sudah kamu bangun sendiri? Jika nanti saya sudah berkeluarga, sudah mempunyai suami dan juga bahkan anak, prinsip yang saya bakal terapkan itu ketika saya bertengkar atau memiliki masalah yang perlu didiskusikan bersama suami, saya akan mendiskusikannya berdua dulu terlebih dahulu. Jangan melakukannya itu di depan anak-anak, sehingga apa yang kami ributkan itu tidak akan tercerna oleh anak-anak tersebut. Bahkan mungkin kami tidak sadar mengeluarkan kata-kata kasar atau bahkan perbuatan kasar, sehingga itu tidak akan tertunjukkan oleh anak-anak kami nanti gitu. Dan untuk kesehatan mental anak saya sendiri, saya akan berusaha untuk menjaganya gitu. Setidaknya untuk membangun kedekatan dengan anak saya, untuk menanyakan apa sih hal yang tidak dinyamankan dalam keluarga tersebut, supaya kami juga bisa dapat memperbaikinya sama-sama, supaya anak itu sendiri dapat nyaman mengobrol dengan kami, dapat nyaman bercerita dengan kami, dan juga dapat nyaman tinggal di dalam keluarga tersebut. Baiklah, prinsip tersebut sangat bagus sekali ya, karena bagaimanapun juga ketika kita sudah berkeluarga nanti dan sudah memiliki anak, pastinya kita juga tidak boleh ya kan bertengkar depan anak, karena hal tersebut bisa membawa dampak yang buruk bagi kesehatan mental anak-anak begitu kan. Apakah kamu tahu bagaimana kata Alkitab tentang bagaimana itu keluarga yang baik? Yang pernah saya dapatkan waktu sekolah minggu dan juga membaca Alkitab, bahwa seorang anak itu harus menghormati orang tuanya, dan orang tua itu ayah dan ibu juga harus mendidik dan membimbing anaknya. Baiklah. Benar yang apa yang kamu katakan tersebut, bahwa di dalam Efesus 6 ayat 1-3 juga dikatakan, "Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu, ini adalah suatu perintah yang penting seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi." Jadi meskipun ada permasalahan atau keributan di dalam keluarga tersebut, kita sebagai anak juga harus tetap menghormati orang tua kita, karena bagaimanapun
juga orang tua kita adalah tempat pertama yang membesarkan kita, yang menanggung jawabi tentang kehidupan kita, begitu. Nah, sebagai orang tua juga perlu memperhatikan serta mendekatkan diri kepada anak. Bahwa jika orang tua bisa mendekatkan diri kepada anak, dapat menjadi teman atau sahabat bagi anak-anaknya, maka pasti anak-anak juga merasa bahagia, merasa senang di dalam lingkungan keluarga tersebut. Dan para orang tua juga harusnya meluangkan waktu untuk anak-anaknya, entah sekedar menonton TV bersama, bercerita bersama, agar hubungan antara orang tua dan anak dapat terjaga dengan baik. Dan yang terpenting juga dari permasalahan yang tadi, yaitu bahwa ketika ada permasalahan di antara orang tua dan keluarga, itu haruslah dibicarakan dengan baik. Dan sebaiknya ketika orang tua bertengkar, maka janganlah bertengkar di depan anak, karena bisa saja hal tersebut dapat membekas kepada anak dan mendatangkan trauma yang buruk terhadap kesehatan mental anak. Sebagai orang tua juga harus bisa menyelamatkan mental anak-anaknya agar tetap terjaga dengan baik. Karena di dalam Alkitab juga, dalam Amsal 22 ayat 16 dikatakan, "Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu." Dan antara anak juga tetaplah harus saling menghormati dan harus saling mengasihi antara kakak beradik. Seperti yang dikatakan Roma 12 ayat 10. "Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat." Baiklah, sekian hasil dari wawancara saya terhadap remaja yang berusia 20 tahun yang mengalami masalah di dalam lingkungan keluarganya. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Shalom.